Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, di bulan ini kembali sama-sama kita dipertemukan dalam keadaan sehat ya Ibu-ibu, untuk melaksanakan kegiatan pertemuan PKH kita ya. Kemudian tentu berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang telah meluangkan waktu hadir pada siang hari ini, menghadiri salah satu kewajiban kita untuk pertemuan PKH ini Bu ya, sebagai KPM. Kemudian juga tentu kepada tuan rumah juga terima kasih karena telah menyediakan rumah untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Kita mengawali kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kesehatan dan gizi, dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan modul kesehatan dan gizi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi kita semua di sini itu kan punya anak. Ini bapak ada bawa anak, ini Bu Asda cucu nih ya, cucu ya. Oke, ibu pasti sebagai orang tua pernah merasakan atau pernah mengalami anak sakit, ya enggak? Atau ada anak yang tak pernah sakit? Enggak ya, pasti pernah semua kan. Kira-kira apa? Misalnya bapak, kalau bapak sepengalaman bapak, sakit apa yang pernah dialami oleh anak bapak? Demam. Demam, apa lagi? Demam enggak tinggi, enggak Demam, gatal-gatal ya. Oke. Kalau Bu Asda ini cucu dengan ibu tinggalnya? Iya. Pernah mengalami sakit atau apa? Demam kalau diare. Oh, diare pernah juga. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang diare itu Bu ya. Oke. Bu yang lain? Ada lagi yang pernah anaknya sakit? Pernah semua lah ya. Rata-rata demam, diare, kemudian pilek, gatal-gatal dan seterusnya. Jadi memang kita perlu memperhatikan kesehatan anak-anak kita ya ibu-ibu ya. Karena mengapa? Kita sebagai orang tua harus memastikan anak kita itu dalam keadaan sehat ya. Karena ini bentuk salah satu kewajiban kita sebagai orang tua. Selain itu juga anak itu kan investasi masa depan ya ibu-ibu ya. Kita tentu ingin anak kita itu tumbuh sehat, cerdas, kemudian badannya juga kuat gitu kan. Secara kemampuan juga dia cerdas atau pintar kan gitu. Nah, cuma kan anak-anak kita tuh sering mengalami atau pernah mengalami yang namanya sakit gitu kan. Nah, sakit ini kalau dibiarkan itu berbahaya Ibu. Karena apa? Zat gizi yang masuk ke dalam tubuh anak kita, dalam tubuh kita, misal kita makan nih kan, ada vitamin, ada karbonnya, kemudian ada serat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, mestinya itu kan untuk pertumbuhan. Tapi karena sering sakit, jadinya zat gizi itu habis untuk melawan penyakit itu. Maka penting kita menjaga, memperhatikan kesehatan anak-anak kita ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan ya Bu ya. Tadi Bu Asda sudah bercerita, sudah menyampaikan bahwa cucunya pernah mengalami diare ya. Nah, diare. Jadi saya minta ibu-ibu berpasang-pasangan menceritakan pengalaman anaknya diare. Nah, jadi ceritakan, diceritakan bagaimana
ketika anaknya diare, apa penyebabnya, kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh orang tua, kemudian kemana ibu bawa berobat ketika anak ibu mengalami diare itu. Ayo coba ceritakan aja Bu, dengan pasangannya masing-masing ya. Adik dengan ini. Hah? Oh iya, kita berdua. Bukan dengan pasangan yang di rumah ya. Pasangan jadi pasangan di rumah pula. Jadi kalau cucu bisa. Bisa lah, bisa. Saya cerita ibu. Ya, waktu cucu ambu patang diare, itu cerita aja itu. Kita dengan kawan-kawan Bu Dewi dengan ibu. Dewi. Sudah ibu? Ya. Cerita pengalaman anak atau cucu yang mengalami diare itu kan. Panas tinggi. Oke, tadi kan ada cerita dengan teman di sebelahnya. Jadi saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa yang menyebabkan anak itu diare? Jajan sembarangan, apa lagi? Tidak mencuci tangan, Tidak jaga kebersihan. tidak menjaga kebersihan. Oke. Kemudian bagaimana Ibu tahu anak Ibu ini kena diare gitu? Gimana taunya? Dia cerita Pak, Enggak. bisa migrain Sering ke kamar mandi, bolak-balik kamar mandi. Oke. Kalau aku kalau migrain itu pertama kasih stop dulu Pak. Ini yang Kalau stop. empat yang stop baru oralit kan. Oralit. Oke. Terus saya nggak Pak, daun jambu biji. Ya, yang juga bisa ya. Oke. Cepat dia loh. Jadi kalau anak ibu diare dikasih neotrostol, oralit, kemudian ada daun jambu biji, apa lagi? Daun Saus ya. Putihnya apa daunnya? Daunnya. Putihnya lalu. Daunnya. Buahnya Pak. Oh buahnya kecil itu ya. Cepat ya. Oke. Nah sekarang berikutnya, kira-kira apa yang terjadi kalau seandainya anak yang diare itu tidak segera diobati? Kekurangan cairan, lemas jadinya, gitu kan? Bisa masuk gitu ya. Oke. Nah selanjutnya, bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi diare pada anak kita? Pertama menjaga kebersihan lingkungan. Ya, mencegah, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian Pola makan. Apa? Menjaga pola makan. Apa lagi? Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan. Tapi hebat ibu semua tahu semua kan. Oke ibu-ibu, kita sedikit akan menonton film pendek ya. Ini tentang diare ya. Silau ya. Lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu, waktu itu di posyandu katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak
diare, segera dikasih oralin, campurkan ke dalam minumannya. Boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh, jangan lupa selain oralin, tambahkan tablet zinc. Oh gitu ya Bu. Oh tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih, ASI itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak Bu? Iya, Bu. Jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman, Bu. Jadi, Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita, Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu, seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu. Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong, Bu. Yaudah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu. Iya, ayo. Oke Ibu, tadi kita sudah menonton film pendek. Kira-kira dari percakapan dua orang ibu tadi kan membahas tentang diare ya. Nah, apa itu diare Bu? Berak ya. Mencret. Iya. Buang air yang apa bentuknya itu air ya. Air. Oke. Diare itu berbahaya atau enggak? Itu berbahaya. Apa yang harus dilakukan jika anak diare? Tadi dikasih oralin, kemudian tambah apa tadi? Zinc ya, tablet zinc ya. Atau boleh juga seperti tadi kata ibu, kasih daun apa? Daun jambu biji. Kemudian apa lagi tadi? Sawo. Kemudian yang terpenting adalah kalau seandainya setelah kita coba berikan oralin, diberikan cairan zinc, tablet zinc, kemudian obat-obat alternatif tadi, seandainya kondisi diare anak kita tidak mengalami perubahan, maka kita harus segera membawa anak kita kemana? Ke fasilitas kesehatan. Boleh ke klinik, boleh ke bidan, boleh ke puskesmas, atau ke rumah sakit. Nah, sekarang kita akan melihat pecah ini dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari ya. Seperti aku bilang tadi lah, bolak-balik ke kamar mandi atau ke WC ya. Kemudian apa namanya nih, BAB-nya itu dia dominan cair ya. Itu berarti mengalami yang namanya diare. Nah, kalau seandainya anak ibu ini masih balita, kalau seandainya masih dia menyusu, maka harus tetap diberikan ASI ya, teruskan dengan ASI-nya. Kalau yang dia sudah makan ASI juga harus tetap diberikan MPASI-nya, karena untuk mengganti cairan. Karena kalau setiap dia buang air besar itu kan cairan tubuhnya terus terkuras, jadi harus segera diberi minum, diberi susu, diberi makan. Nah, kemudian bisa diberikan oralit ya sebagai pencegahan pengobatan pertama ya, pengobatan dasar ya. Berikan oralit, kemudian tambahkan tablet zinc itu untuk mengganti cairan tubuh. Kemudian kalau seandainya kondisinya semakin parah, maka segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik,
kemudian ibu bidan, rumah sakit juga. Sampai di sini paham ibu-ibu? Pertama yang harus dilakukan adalah berikan pertolongan segera. Apa itu? Berikan oralit, tambahkan tablet zinc, kemudian juga bisa memberikan obat-obat alternatif seperti obat apung lah istilahnya, jambu tadi. Tapi kalau kondisinya tidak berubah juga, maka segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan agar ditangani lebih lanjut. Karena kalau seandainya tidak, kondisinya semakin parah, itu akan berbahaya bagi anak. Jadi selain diare, anak-anak kita itu sering yang mengalami namanya kecacingan atau cacingan gitu kan, ya. Banyak tuh anak-anak yang sering kena. Apa itu kecacingan? Yaitu gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jadi cacing itu dia kan makan ya. Jadi makanan, sari makanan yang dimakan oleh anak kita itu dimakan oleh dia, sehingga akibatnya anak menjadi cacing. Iya, cacingan. Kemudian anak cacingan itu apa ciri-cirinya biasanya? Perutnya besar. Artinya kadang makannya banyak justru, tapi Iya, tidak gemuk-gemuk gemuk. gitu kan, nggak sehat-sehat. Karena memang ada makhluk lain yang namanya cacing Iya, yang ikut bersarang makan. dalam tubuhnya yang memakan zat makanan yang dia makan gitu kan. Nah, kalau jenis-jenis cacing yang sering mengindap anak-anak kita, yang sering ada pada tubuh anak-anak kita itu, yang pertama namanya cacing gelang. Panjang juga nih Bu. Kalau panjangnya 10 sampai 35 cm. Panjang itu. Dia bertelur dalam sehari itu bisa sampai 100.000, bahkan sampai 200.000 butir per hari. Luar biasa ya. Bertelur di dalam usus kita kan. Panjangnya bisa sampai 35 cm. Kemudian ada lagi namanya cacing cambuk. Nah, cacing cambuk ini panjangnya 4 sampai 5 meter. Sehari satu ekor cacing itu dia bisa bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Ya, yang terakhir, agar keluarga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak mudah terserang penyakit, kita harus membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat atau perilaku hidup sehat, atau kalau disingkat PHBS. Kalau keluarga menjadi tidak mudah sakit, tumbuh kembang anak itu dia menjadi sehat, kemudian cerdas, fisiknya kuat, tidak mudah sakit. Itu yang akan terjadi apabila kita terbiasa menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, kemudian di antara beberapa perilaku hidup sehat itu yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan air mengalir. Selanjutnya, menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Jadi air minum kita itu harus betul-betul kita perhatikan. Kalau misalnya air sumur bor itu pasti dan wajib direbus terlebih dahulu. Air galon itu sebenarnya kalau secara teorinya itu bisa langsung diminum, tetapi tidak semua orang bisa, tidak semua perut orang itu menerima kan. Jadi sebaiknya kalau memang kondisinya seperti itu, air galon itu direbus juga terlebih dahulu, itu akan lebih aman. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kalau di belakang rumah ada lahan bisa dibakar, bakar. Kalau tidak ya ikut iuran
kebersihan ya. Artinya sampah itu dikumpulkan di depan rumah, nanti ada tim kebersihan yang akan mengambil dan kita membayar iuran ya. Kemudian biasakan buang air besar di jamban yang sehat ya. Jadi setiap keluarga harus punya jamban atau WC sendiri. Kemudian kalau seandainya ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala-gejala sakit seperti diare, cacingan, demam, kemudian tidak enak badan dan seterusnya, maka kita bisa mengakses layanan kesehatan. Kalau ibu kan punya kartu KIS, obatnya gratis, jadi segera itu dimanfaatkan, pergi ke puskesmas, pergi ke klinik atau ke rumah sakit. Kalau seandainya ada gejala-gejala anak-anak kita atau diri kita terkena penyakit, supaya segera ditangani lebih lanjut. Oke, Ibu, saya kira untuk pembahasan kita pada hari ini itu dulu ya. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu semua yang telah berpartisipasi ya. Nah, ini udah keluar pula koin, nggak fokus saya lagi jadinya. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda pula ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.